Ya, Bapak Islam atau Kristen, Pak? Islam dong. Hmm, silakan. Mau bertanya apa, Pak Arif? Saya sih nggak mau bertanya apa-apa sih. Yesus itu memang Allah tuh artinya apa ya? Perkataan apa bagaimana? Iya, perkataan dan pikirannya Allah. Perkataan, pernyataan, dan penyataan. Hmm. Kalau menurut Bapak, firman itu apa? Iya, dia dari kata-kata, keluar dari kata-katanya seseorang. Jadi kalau firman itu adalah perkataan Allah, maka hakikatnya pasti Allah. Itulah Tuhan Yesus, Pak. Ya, saya hormatilah Ya, kepercayaan Anda. siap. Terima kasih. Kalau dalam iman Bapak sendiri, firman Tuhan itu atau firman Allah itu ciptaan atau holik, Pak? Ya, dari Allah. Iya, Ya, pertanyaan saya ya itu dari hmm, datang ke manusia, firman dari perkataan. Sama juga sebetulnya. firman Allah itu berarti holik atau makhluk? Ya, ulik. Holik, oke. Perkataan Allah atau firman Allah itu sama tidak dengan Allahnya sendiri? Ya, ya Allah, ya permannya perman dari Allah, perman. Beda berarti ya, Pak ya? Oke, berarti ada dua holik. Firman yang holik, Allahnya holik gitu. Ya enggak satu lah. Kok bisa satu? Katanya beda. Kalau satu harusnya firman Allah adalah Allah dong kalau gitu. Ya perman dari Allah. Iya, firman dari Allah itu kan beda dengan Allah. Firmannya holik, tadi kata Bapak. Allah sendiri holik nggak? Ya sang holik, Iya, berarti ada dua holik. bumi, sang penguasa bumi. Iya, berarti ada dua holik di dalam iman Bapak gitu. Allah dengan firman. Satu. Gimana caranya bisa satu? Karena kata Bapak, firman Allah beda dengan Allahnya sendiri. Allahnya Allah, ya perman itu ya itu, perman itu perkataan yang disampaikan ke manusia. Tidak sama kan? Iya, tidak lah. Kalau tidak sama berarti ada dua yang berbeda dong. Iya, bukan lah. Satu cuma perman kan dari wahyu. Firman kata lain dari Wahyu. Ya, saya tahu itu. Iya. Ya tahu lah, situ kan dari Islam juga. Tuh. Mesti tahu, kalau usah diajari. Kita tahu sendiri. Ya, kalau firman itu adalah holik ya. Saya tanya, Quran itu firman Allah nggak? Iya, kumpulan dari firman Allah. Ya, apakah Quran itu holik? Bukan. Oh, tadi kata Bapak firman itu holik. Iya. Nah, sekarang Quran bukan holik. Holiknya itu yang ada di Al-Quran, dibukukan di Al-Quran. Dibukukan. Itu firman-firman kumpulan. Iya, saya tahu. Itu adalah perkataannya Allah. Tadi kata Bapak, perkataan Allah adalah holik. Berarti Quran holik dong? Quran yang udah mati Quran itu. Quran cuma yang perkataan itu dibukukan, dituliskan di Al-Quran. Iya. Itu suatu yang namanya kitab suci. Oke. Berarti Quran makhluk ya, bukan holik ya? Ya bukan mal itu benda mati. Iya. Kalau ditulis dikatakan sholatlah kamu, Bapak sholat. Ya sholat. Berarti Bapak diperintah sama benda mati gitu? Bukan. Tapi kata Bapak Quran benda mati. Bukan dari benda Gimana mati. ini? Itu tulisannya di rumah. Mama saya itu sempat baca sama situ. Saya bikin surat untuk Anda sempat baca kan dari saya. Iya. Iya. Berarti Dari Bapak Allah. ini menuruti. menyampaikan firman kepada tambahnya untuk ya dikerjakan sih nggak apa-apa, nggak kerjaan itu terserah lah, itu tidak Allah Iya. tidak butuh disembah, tidak butuh sembahan kita, tidak butuh.
Jadi sebenarnya, oke, jadi sebenarnya Bapak menurutin yang mana nih? Yang benda mati atau menuruti Allah? Yang menuruti Allah. Ditulis mulai benda mati. Dan tulis manusia tetap manusia, tidak bisa itu perman-perman kumpulan. Jadi yang dari Quran itu apanya yang bukan makhluk? Ada yang bukan makhluk dari situ? Ya Allahnya bukan makhluk Allah. Sang Holik, sang. Yang saya tanyakan adalah Quran ini benda mati. Ya, Tapi Quran ini adalah perkataan Allah. Jadi mana yang benar ini? Jadi Quran itu perkataan Allah dikumpulkan dalam Al-Quran, dikumpulkan jadi tulisan, jadi ya firman-firman Allah di situ. Berarti ayat-ayat Al-Quran gitu. Oke, dari jawaban Bapak tadi mengatakan firman itu adalah holik. Awalnya holik jadi benda mati, gitu. Quran ini berarti yang tadinya adalah firman Allah yang hakikatnya holik jadi benda mati. Berarti firman itu sekarang saya balik tanya aja. Itu yang ada di Alkitab itu dari mana tuh? Itu kesaksian para nabi dan para rasul. Ya sama juga, termasuknya sama juga. Larinya ke situ juga sama. Yang firman dari Allah kami ini, Pak. Yesus itu firman Allah. Jadi firman Allah itu jadi manusia, bukan jadi benda mati. Lalu dibukukan toh, dibukukan di Alkitab toh. Yang dibukukan itu bukan Yesus, karena Yesus itu tidak buku. Ya betul. Saya juga gitu. Tapi tentang Yesus itulah yang dituliskan, yang diajarkan Rasul. Jadi Yesus itu nggak pernah dibukukan. Kalau firmannya Allah kan dibukukan jadi Quran. Bukan, Yesus pernah dibukukan. Allahnya, ya firmannya yang dibukukan. Iya, tadi saya bilang. Allahnya. Iya, firman Allah yang holik jadi benda mati gitu kan. Oh, iya. Saya paham, Pak. Saya paham. Jadi kalau misalnya di dalam Quran Anda disuruh sholat, Anda sedang menuruti firman yang jadi benda mati gitu kan? Ya. Loh, tadi gitu dari Allah, dari perintah Allah. Perintah Allah diperintahkan melalui Al-Quran, melalui kitab sucinya. Udah gitu. Oke. Tapi itu tadi Pak yang saya narasikan tadi, kalau firman Allah berbeda dengan Allah, berarti ada dua holik gitu. Setuju ya? Satu. Gimana cara menyatukannya? Tetap satu ya, Allah tetap Allah. Terus firmannya Allah? Firman Allah dipermankan melalui Nabi Muhammad, itu lalu dibukukan. Gak, saya tanya firman Allah ini gimana dikatakan satu dengan Allah? Gak bisa satu. Hah? Gak bisa satu, Allah tetap Allah, firman tetap firman. Firman Allah tadi abang bilang kholik, betul nggak? Berarti ada dua yang holik. Holik itu Allah holik, Allah holik. Tetap satu. Jadi ini menyatu gitu. Loh gimana satu? Ini ada firman Allah, ini ada Allah. Firman Allah sama nggak dengan Allah? Tidak sama. Berarti ada dua dong yang holik. Karena firman Allah kata Bapak tadi holik. Allahnya sendiri holik. Gimana ini? Gimana? Jadi penjelasannya gimana? Anda bilang Allahnya satu, firmannya Allah? Ya firman Allah dari Allah dibukukan di Al-Quran, dibukukan ditulis. Iya, saya nggak nanya omongannya, saya nggak nanya tentang Quran. Yang saya tanya Allah dengan firman ini gimana hubungannya, relasinya ini seperti apa? Beda, berarti dua dong. Ini bukan ini kan? Ini firman, ini Allah. Berarti firman bukan Allah, beda. Ini holik, ada berapa? Coba hitung. Ada dua, ya Allah ya Allah. Berarti dua holiknya dong. Dari firman Allah dibukukan melalui Nabi Muhammad lalu disampaikan di Al-Quran. Saya nggak nanya yang disampaikannya, ini dulu relasinya gimana? Ada dua antara firman Allah yang holik dan Allah yang holik. Anda menyembah yang mana nih? Firmannya Allah atau Allahnya nih? Soalnya saya tetap menyembah Allah melalui perintahnya lewat Al-Quran. Berarti firmannya nggak disembah? Ya tidak lah, tidak menerpas firman saya.
Saya Berarti Anda menyembah Allah yang nggak punya firman. ya punya no. Loh, katanya firmannya nggak disembah. Gimana cara Anda menyembah Allah yang tidak punya firman? Ya tetap menyembah Allah melalui firman-Nya, perintah. Situ punya anak diperintahkan, masa perintahnya disembah? Yang ikut kan jelas perintah orang tuanya toh. Ya seperti itu, ibarat seperti itu. Ibarat seperti itu, gimana ini? Menyembah Allah tapi firmannya nggak disembah. Berarti Anda menyembah Allah tanpa firman. Tidak menyembah, kita menghormati perintah Allah. Saya nggak nanya kitabnya, saya bilang firman. Saya nggak ngomongin kitab. Ya. Firman Gimana? tetap aja firman Allah tetap aja firman, tidak bisa. Berarti firman ini nggak disembah. Nggak disembah. Berarti Anda menyembah Allah yang tidak punya firman. Ya punya nah. Lah katanya yang nggak disembah firman. Terserah situlah kalau. Kalau saya menjelaskan tentang Yesus itu gampang, Pak. Ya. Allah dengan firmannya berbeda, namun firmannya ini satu di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Sebab kami menyembah Yesus sama juga kami sudah menyembah Sang Bapa dan Roh Kudus. Itulah yang disebut Tritunggal. Makanya Allah kami ini Roh punya firman di dalam juga ada Roh Kudus juga ada sama juga. Sama-sama? Sama-sama Roh Kudus. Ah, emangnya ada Roh Kudus di dalam kitab? Ada dia. Ada. Oke, Roh Kudus itu Allah nggak? Ya Allah. Loh, di dalam kitabmu ada tidak yang mengatakan? Ada yang mengatakan saya tidak bawa. Berarti Jibril Allah. Bukan Jibril. Karena dalam Al-Qur'anmu Rohul Kudus itu dalam kurung Jibril. Oh, tahu ayatnya, mau saya tunjukin. Iya, Berarti iya. ada berapa? Firman Holy, Jibril Holy, Allah Holy. Kamu udah menyembah 3 holik dong berarti. Iya. Gimana? Jibril kan cuma utusan. Loh, Rohul Kudus itu siapa kalau gitu? Roh Kudus itu ya Allah. Loh, Rohul Kudus Allah. Melalui Jibril lalu menyampaikan ke Nabi Muhammad Rasulullah gitulah. Saya nggak ada ke Nabi Anda dulu. Saya masih mempertanyakan Rohul Kudus dalam kurung Jibril ini kenapa bisa jadi Allah? Tidak, Cuma tidak. Jibril tetap Jibril, Allah tetap Allah. Dan dari tadi Bapak saya tanya muter-muter giliran saya jelasin iman saya sama. Gimana? Saya tidak pernah menghujat kepercayaan orang lain. Itu cuma kita sini ya sambil santai-santai lah. Santai, aman-aman. Jadi gimana nih Pak konsep Tuhan Anda? Roh Kudus Allah. Berarti Anda menyembah roh Allah juga. Roh Kudus. Ya, Jadi yang kosong ini Roh Kudus apa Allah apa Firman? Ini ada 3 ini Bapak ini narasinya juga. Firman itu dari Allah. Firman itu disampaikan oleh Jibril lalu ke Nabi Muhammad, lalu dari ke sahabat-sahabatnya gitu. Gimana? Ini yang agak dideketin Pak. Jadi suara Bapak nggak jauh ininya nih. Iya. Nah, silakan. Pada intinya Al-Qur'an dikumpulkan bukan zamannya Rasulullah. Al-Qur'an dikumpulkan itu setelah Rasulullah meninggal. Zaman Utsman bin Affan. Intinya. Firman itu memang sudah menyatu di Allah. Karena dikumpulkan karena itu takut itu sahabat-sahabatnya meninggal baru dikumpul. Baru dibukukan. Jadi firman itu dikumpulkan. Ya dikumpulkan dibukukan di Al-Qur'an. Jadi Anda mau mengatakan firman Allah itu sempat kececer gitu? Ya kececer gitu loh. Oh. Karena itu sahabat-sahabatnya dulu tuh takut sudah mau meninggal baru dibukukan di zaman itu. Jadi ya. kalau firman Allah itu sempat kececer gitu, berarti Allah sekarang nggak punya firman? Punya, firman tetap sampai sekarang tetap. Tapi firmannya udah kececer. Enggak kececer, cuma takut kan mulai sahabat-sahabatnya lalu dikumpulkan jadi satu.
Bapak bisa memverifikasi itu firman Allah ini dari mana? Karena kan dikumpulkan bukannya di zaman Nabi. Gimana mengkonfirmasi itu adalah firman Allah? Karena nabinya udah meninggal. Ya kita percaya aja, kita percaya, bukan kita ahli dari kita percaya aja. Sama juga dengan situ, situ percaya aja, apa yang Anda percaya sekarang, ya percaya aja. Saya nggak percaya aja, karena apa? Karena murid-muridnya Yesus itu banyak. Dan murid-muridnya Yesus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sama juga sahabat-sahabat Rasulullah juga banyak. Sahabat-sahabat, ini sahabatnya Rasul juga. Sahabat Nabi ini Rasul. Ya, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Iya, ini apa? Jabatannya apakah utusan Allah juga atau gimana? Iya, bukan, sahabat tetap sahabat Rasulullah. Terus apa otoritas mereka? Ya, untuk menyampaikan ya ayat-ayat Al-Quran gitu. Bukannya penyampai itu adalah Nabi Muhammad? Iya, yang menyuruh sahabat Nabi menjadi penyampai. Bukan, itu firman sudah ada, tanpa ada sudah ada di dalam kepalanya orang. Takut itu apa firman-firman itu hilang begitu saja karena itu apa namanya sahabat-sahabatnya sudah tua-tua lalu dikumpulkan. Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad belum ada. Tapi sudah ada firman gitu loh. Sudah ada. Ya Allah alam lah, kita cuma ya siap. Oke. Tapi apa yang Bapak harapkan dari modal percaya aja tadi, Pak? Ya saya cuma ya nggak ada, cuma saya menyembah. Allahu alam, besok mau masuk neraka surga ya itu saya sudah nggak tuh. Allahu alam. Anda nggak punya keyakinan bahwa Tuhan punya, bukannya tetap Allah, keyakinan tetap Islam. Saya pegang teguh kekuatan saya Islam. Apa manfaatnya Anda beragama kalau Anda cuman... Iya, manfaat beragama untuk diri saya sendiri. Bukan Bapak untuk orang. Tahu apa maksud orang beriman? Ya beriman untuk diri kita sendiri. Beriman Islam itu kalau diartikan dari ya bukannya Islam itu ya selamat. Biar kamu selamat. Orang punya agama biar selamat lah. Oh, Bapak selamat dari apa? Ya dari kepercayaan saya Islam udah selamat. Ya oke lah, Islam itu adalah selamat. Ketika Anda beragama Islam Anda selamat. Ya. Selamat dari mana? Itu pertanyaan saya. Iya, selamat dari perbuatan kita, dari kelakuan kita, dari penyembahan kita, gitu aja. Selamat ya disertai dengan perbuatan kita menyembah juga disertai dengan perbuatan kita sehari-hari. Bukan hanya kita pintar beribadah, tapi Pak, Allah menyelamatkan Anda itu dari apa? Iya, dari perbuatan kita sendiri. Bukan dari api neraka? Iya, enggak toh. Tergantung dari perbuatan kita sehari-hari. Berarti Allah ini tidak bisa menyelamatkan Anda dari api neraka gitu? Nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita ya diri kita sendiri. Kalau Bapak bisa menyelamatkan diri Bapak sendiri, untuk apa Anda bertuhan? Untuk ya apa? Harus bertuhan lah. Loh, karena Tuhannya nggak bisa nyelamatin Karena Anda. Allah sudah suruh memilih, kamu memilih jalan mana? Kamu milih bebas jalan kok. Iya. Apa ada? Memangnya ada Allah mengatakan kamu milih jalan yang mana? Ya terserah kita mau pilih neraka, mau pilih surga ya terserah kita toh. Kalau mau pilih neraka ya harus kita berbuat baik lah. Contoh, saya kasih contoh ya Pak. Yeah. Bapak memilih untuk beli sabun Sunlight gitu. Yeah. Anda waktu ditanya, apa gunanya kau beli sabun Sunlight? Ya terserah dia mau jadi apa gitu kan? Ya itu kan, ya terserah aja mau diapain ini sabun, pokoknya dibeli aja. Sama seperti Anda beriman, ya terserah aja gitu. Gimana ini? Karena toh yang membersihkan piring Anda itu bukan Sunlight-nya ini. Anda beli Sunlight tapi
sunlight ini tidak bisa membersihkan piring. Tetap tangan Anda yang membersihkan piring dan sunlightnya diletakkan gitu. Kan gitu. Ya iya toh, dari sunlight itu bisa piringnya bersih. Sama juga, pakai sabun wing juga bisa. Gitu loh. Kenapa? Ya kita beli pas sabun wing, sabun cair buat. Ya pertanyaan saya, kalau Anda cuci piring pun cuman pakai tangan Anda dengan air, tidak pakai sunlight, untuk apa dibeli sunlight? Kalaupun Tuhan tidak bisa menyelamatkan Anda dari api neraka, tetapi Anda sendiri yang menyelamatkan diri Anda, untuk apa bertuhan? Kan logikanya gitu. Ya harus bertuhan toh, karena Tuhan itu sebagai pegangan kita. Nggak bisa, harus bertuhan. Tanpa Tuhan ya tidak ada neraka, tidak ada surga. Anda berpegangan kepada sesuatu yang nggak Anda gunakan gitu loh. Ya saya gunakan, tetap Allah Tuhan saya. Ya apa gunanya Tuhan Anda kalau gitu, saya tanya. Gunanya ya untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oh, yang mengendalikan diri kamu tanpa Tuhan pun kamu bisa mengendalikan diri. Oh harus punya Tuhan, saya kan bukan nggak punya Ya, agama. makanya saya bilang fungsinya apa ini Bapak beli Fungsinya harus sunlight? bertuhan lah. Hah? Kita bertuhan. Jadi, manusia punya hak masing-masing. Betul. Nah, kalau milih tidak bertuhan ya monggo silakan. Kalau tidak bertuhan situ memang. Ini tadi pertanyaan saya gitu. Iya. Anda beli sunlight tapi sunlightnya nggak Anda gunakan untuk apa? Ini akan menjadi logika fallacy gitu. Anda membeli sesuatu, membuang-buang uang untuk sesuatu yang nggak Anda gunakan dan Ya, yang tetap nggak. ada gunanya, tetap ada gunanya. Masih Allah tetap ada gunanya. Ya oke. Apalah gunanya Allah Anda terhadap Anda? Ya gunanya untuk ya memberi apa namanya suatu hadiah kepada kita nanti gitu aja. Kenapa? Ya Dideketin Pak, suaranya jauh. Pakai. supaya nanti kita diberi hadiah surga apa neraka itu tergantung dari perbuatan kita sehari-hari gitu. Diberi hadiah? Oleh Allah apa neraka apa surga hadiahnya nanti ya kita terima aja. Jadi Allah pemberi hadiah. Iya. Ini Ya Bapak tetap aja bilang- seperti songlet itu ya bisa membersihkan ya dari tangan. Ini Bapak sama seperti gini. Bapak aja belum pasti bisa keluar dari neraka. Gimana Anda mau percaya Saya akan tidak dikasih hadiah? memastikan, saya tidak memastikan akan Ah. masuk surga dan kita hanya berusaha sama dengan kita berusaha nanti sukses apa enggak itu kok ya urusannya belakangan gitu aja. Di Yang mana-mana. penting sementing kita sudah berusaha untuk berbuat ya menurut perintahnya ya. Besok mau hasilnya apa ya halal Apakah walam. agama Bapak menyelamatkan Bapak? Ya tetap menyelamatkan itu kepercayaan Bagaimana saya cara sudah. agama Bapak menyelamatkan Bapak? Karena kata Bapak tadi Islam itu adalah selamat gitu. Bagaimana agama yang selamat menyelamatkan Anda? Ya dari perbuatan kita lakukan perintahnya ya disuruh sholat ya sholat, disuruh bersadako ya sadako, disuruh zakat ya zakat gitu. Ya jangan banyak Kalau walaupun orang sholat, kalau orang sodako selamat. tidak sadako aja, tidak menjamin kita sadako kita masuk surga. Kalau Anda Soalnya- sholat dan sodako tidak menjamin Anda selamat. Tadi Bapak bilang agama itu menyuruh saya sholat dan sodako. Gimana jadi agama ini Ya menyelamatkan? itu untuk diri kita sendiri supaya kita dari kelakuan kita sehari-hari makanya inna sholat yanil fahsya'i wal munkar itu mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Mencegah. Jadi yang mencegah itu Anda sendiri atau agama itu? Ya kita Berarti nggak agama juga dong. Karena yang tadi Itu Bapak kan- narasikan agama menyelamatkan. Ternyata Anda sendiri yang menyelamatkan diri Anda. ya harus loh karena dari perintah Allah dari Allah kita ngerjakan sholat untuk mencegah kemungkaran dan keji tidak menyakiti hati orang lain ya kita bisa insya Allah kita bisa masuk surga. Kalau Anda misalnya menjauhi kemungkaran, hidup baik-baik, Anda udah pasti itu masuk surga. Ya insya Allah masuk surga sesuai dengan Belum pasti juga. insya Allah ala walam. Nggak usah. Loh. Ada yang mau. Nanti
sesuatu Soalnya yang saya tuh belum nggak bisa pernah mati. dibilang menyelamatkan. Soalnya saya tuh belum pernah mati terus hidup kembali. Ah, itu dia. Jadi sesuatu yang belum ada buktinya untuk apa? Kalau Yesus Ya sudah itu jelas, tetap saya mati, percaya. bangkit. Bentar, kalau Yesus jelas dia sudah pernah mati, bangkit dan memberitakan seperti apa surga itu, seperti apa keselamatan itu, saya lebih percaya daripada Anda mempercayai sesuatu yang belum ada. Ibarat kata gini, Pak. Anda percaya misalnya si Muhammad ini bilang, "Oh, Jepang itu panas," kata dia. Padahal dia belum pernah dari Jepang. Sama lah seperti iman Bapak tadi. Anda tidak tahu masuk surga atau masuk neraka karena belum ada yang keluar dari neraka kan? Sama juga dengan Mbak. Dengan Mbak juga sama kan belum pernah Sama, mati. karena udah Belum ada pernah yang mati juga toh. Loh, udah ada yang mati dan bangkit ya. Contohnya si Lazarus. Tuhan Yesus, kemanusiaan Tuhan Yesus itu sudah pernah mati, turun ke dunia orang mati dan bangkit lalu naik ke surga. Saya lebih percaya yang udah pernah mati dan bangkit daripada sesuatu yang nggak pernah ada. Ini disapa dulu anunya ini tamunya ini apa ini mau narasi apa ini. Tolong saya dibantu Pak Islam Pak Kristen. Ya, silakan, Pak Muhammad. Soalnya saya ini kurang pengetahuan dalam Islam ini Bang. Tolong saya dibantu Pak Islam Pak Kristen di Bang. Halo Bang Muhammad. Ah, malah kresek-kresek dia. Iya. Oke, kita yang lain ya. Ini Almahira Farhana, halo. Halo Almahira. Halo, Ya, Islam Kristen Pak Almahira. Islam. Nah, ini Pak Arifin ini minta bantuan ini. Minta bisa bantuan menjawab. Bang. Ini saya ini soal pengetahuan tentang Islam ini saya juga nggak begitu. Cuma saya tahu sholat, suruh sedekah, suruh zakat, itu aja. Ya Bang. Bantuan yang mana ini? Ya ini saya nggak bisa jawab nih apa namanya tuh narasi Mbak ini Mbak Tahira gitu lah. Narasi yang mana? Yang narasi yang mana? Ya saya tanya sendiri Bang, Mbak. Pak Almahira ini kan dari tadi udah di bawah ngirim permintaan, menyimak dong. Iya. Tidak terlalu nyimak, tadi ada urusan sedikit jadi kesana kemari tadi. Oke. Itu tadi pertanyaan saya ke Pak Arifin. Pertama itu adalah firman Allah itu Allah atau tidak? Firman Allah. Itu firman Allah itu, yang mana maksudnya, yang mana? Firman Allah itu holik atau makhluk gitu. Kenapa? Firman Allah itu holik atau makhluk? Khalik. Holik. Allah Allah holik juga. Belum ada kain. Khalik. Berarti ada dua holik dong Ada kain. dalam iman Islam. Maksudnya? Firman Allah holik. Maksudnya Khalik. Bukan, benar. Anda menyembah dua holik. Ada kain. Oh, tunggu sebentar, saya turun dulu lah. Ada anu sedikit, tunggu sebentar. Oke. Turunkan dulu, saya turunkan sana. Baik. Nah itu ya. Iya. Ya. Saya sering juga menyimak seperti Bang Udis TV, sering menyimak apa namanya itu tentang rap. Ada dua barang itu sering juga menyimak. Halo Pak Sadiman. Halo, Pak Sadiman Islam atau Kristen? Mat. Halo Pak. Hah? Kedengeran nggak sih Pak Arifin? Kedengaran. Halo? Kok gitu dong? Aduh, kan suara. Aduh. Oke. Nih kita naikkan lagi yang lain ya. Ya, Pak Sadiman tadi belum bisa on cam, baru Pak Arif. Nah ini mungkin bisa on cam. Halo, Stone.
Halo, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, boleh Waalaikumsalam. buka kameranya Pak Stone. Saya daripada Malaysia. Iya, silakan dibuka kameranya, nggak apa-apa. Tak apa, saya di kantor sekarang. Pak Stone ini Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Muslim. Oke. Ya, mungkin ada yang bisa Bapak bantu. Gimana? Berkenaan dengan firman. Firman Ya, ini boleh. adalah kata-kata Allah. Okey. Dan kata-kata daripada Allah ini disusun di dalam Al-Quran. Ini adalah iman kami bagi umat Islam. Okey. Kalau Kristian dia berbeza lah. Sebab setiap agama ni dia berbeza. Perfahaman, iman dia berbeza. Dan iman saya dengan iman siapa ni Naira pun berbeza. Sebab iman ni kita tak nampak. Iman ni atas diri kita. Kalau bercerita tentang syurga dan neraka, balik kepada peristiwa Arti Isra' itu dan apa, Mi'raj. Pak? Sekejap ya. Sekejap, Bang. Arti iman Tadi itu? Iman Mbak menceritakan tentang syurga dan neraka dan Yesus ni dia mati dan bangun semula, bangkit semula, betul? Betul tak? itu tadi pertanyaannya gini Pak Stone. Firman-Nya Allah yang tadi Anda bilang dituliskan, yang disampaikan kepada Nabi. Pertanyaan saya, firman-Nya Allah ini haknya, hakikatnya ini kholik atau makhluk? Dia bukan khalik ataupun makhluk, dia adalah kata-kata daripada khalik itu sendiri, daripada pencipta itu sendiri. Apa jawabannya Pak? Kholik atau makhluk? Adalah kata-kata. Dia Kata-kata bukan dari sang kholik. Kata-kata. Itu adalah Firman itu kata kata-kata. lain dari kata-kata. Yang saya tanya, hakikatnya apa? Contoh, Pak Dia Arifin tak ini ada- Pak Arifin ini hakikatnya manusia, saya hakikatnya manusia, makhluk. Ya. Saya hakikatnya makhluk, Pak Arifin makhluk. Pertanyaan saya, firman-Nya Allah, kata-katanya Allah ini hakikatnya makhluk kah atau kholik? Itu pertanyaan saya. Kalau dibukukan, dipanggil mushaf. Kalau di Malaysia kita panggil mushaf. Mushaf ni adalah buku. Yang mana kalau kata buku ni nyata, kita boleh nampak itu adalah makhluk. So berbeza dengan pencipta. Pencipta, adakah Mbak ni boleh lihat sesuatu dengan diri Mbak sendiri? Contoh, Firman ini makhluk atau kholik, Pak? perkara yang gaib. Dia adalah makhluk. Dia bukan kholik. Sebab kata-kata keluar daripada pencipta. Sang kholik. Kholik ni adalah Kholik. pencipta. Ya. Gimana nih Pak Oke. Arifin? Setuju? Iya betul, setuju, Makhluk. setuju. Oke, kalau firman atau kata-kata ini adalah makhluk. Bila makhluk tuh perintah Anda sholat, Anda kena mengikuti perintah makhluk ke? Mbak Sidi, itu kita bukan ikut pada makhluk. Kita ikut apa yang disampaikan. Disampaikan ni adalah firman Allah. Jadi apabila Ya kan firman Allah ini makhluk. Sekejap, ya sekejap. kan? Dia ada metodologi dia dekat sini. Dia ada kronologi dan metodologi dekat sini. Saya So, nggak nanya apabila- kronologinya, saya nanya. Tak perlu ada. Sebab tu kita perlu dalam Islam, kita perlu ada sirah, kita perlu ada guru yang mengajar. Bukan kata kita ambil, kita kutip kata-kata ni, ini adalah makhluk, ini adalah khalik, tak, bukan macam tu. That is not the way. Tadi kan Anda bilang kata-kata firman ya yang sudah menjadi Quran itu kata Anda adalah makhluk. Bila mana kata-kata yang adalah makhluk itu berkata, "Sholatlah kamu ikut perintah makhluk tuh." Tak, itu bukan makhluk. I Tadi rasa you Bapak tak faham. bilang firman itu Tentang- makhluk. Dia. Mana satu yang betul? Dia macam ni. Mbak. Ini Mbak. Ini Mbak berkata-kata. Mbak berkata-kata. Adakah kata-kata itu kita nampak nyata dan jelas? Ada jelas Saya tanya, terdengar, Mbak. bahkan bisa Okey. kita atur volumenya, tekanannya. Ya.
Frekuensinya. Okey. Betul kan? Okey. So, kalau kata saya cakap dengan Mbak, kamu jalan pergi gerai ni beli jeruk. Mbak ikut tak ikut? Belum tentu saya ikut Anda. Anda Okey, siapanya belum saya? tentu, Okey, belum tentu Okey. Kami sebagai orang Islam dia ada 3 perkara yang perlu kita ikut. Iaitu pilar dia, rukun dia. So rukun dia, daripada rukun inilah kita belajar satu persatu. Kalau kata Mbak cakap terus ini makhluk, ini pencipta, Islam bukan macam tu, Mbak. Kan? Islam dia berbeza. Sebab kita ada roh, kita ada jasad. Dia beza, dia bukan macam tu. Sama juga dengan Tuhan, dengan Allah. Dia tak sama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim, kamitslihi syai'un ahadun ahad. Allah itu tiada perbandingan dengan sesuatu pun. Dia berbeza. Jadi dia bukan makhluk, dia bukan Tuhan. Dia bukan makhluk. Okey, dia tak ada sama dengan kita. So perkara yang tak sama dengan kita, adakah kita ni boleh melihat dengan mata kasar kita? Tak boleh. Okey. Itu untuk melihat dia dengan apa? Dengan roh. Okey, berarti Allah ni tak serupa dengan makhluk gitu. Tak. Okey. Berbeza. Hantu kelihatan nggak, Pak? Hantu tak ada kena-mengena dalam cerita ni. Iya, iblis itu kelihatan nggak, Pak? Okey, setengah orang menyatakan dia nampak. Okey, tapi hantu ni bagi saya pendapat saya. Kejap, dengar, jangan nak ni. Okey, bagi saya hantu syaitan iblis ni nyata, ada. Kelihatan nggak, Pak? Saya tanya. Kelihatan pada sifatnya manusia. Saya tak tanya pada manusia. Tanpa manusia bisa nggak dia kelihatan? Tanpa manusia dia tidak akan kelihatan. Tuhan Anda bisa kelihatan nggak? Kita tidak boleh melihat dengan jasad. Dah sama pun. Kamu boleh melihat Tuhan kamu Bagaimana dengan nggak jasad. dengan kata laisa kamislihi syai'un? Dah sama. Dia pun dia tak sama dengan Kata makhluk. Pak Dia Cik tadi tak boleh serupa dengan makhluk. Dah serupa dengan makhluknya pun. Sama-sama tak tampak. tak, beza. Bezanya, beza, memang beza, nama beza. Tapi kenapa kena sama seperti makhluknya ni? Sama-sama tak tampak lah. Okey. Ada tak manusia yang pernah melihat syaitan ataupun iblis ataupun jin? Saya tanya kamu. Ada. Ada kan? Okey. Ada tak manusia yang jelas-jelas nampak Tuhan dia? Tak ada, maka sama. Ada. Itu beza lah. Dah sama pun, sama-sama tak boleh nampak. Setan tak boleh saya tanya nampak. tadi soalan Tuhan saya ni pun simple tak je. boleh Soalan nampak. saya, ada tak manusia yang pernah nampak iblis, syaitan dan jin? Ada kan? Kamu cakap tadi ada. Okey, Tak maknanya ada, saya bilang tak ada, saya tak ada bilang ada. tadi kamu cakap ada. Ada. Saya punya rekamannya lah. Jangan putar balikkan Ada. apa yang saya kata. Tak. Coba tanya ya Pak Arifin, saya tadi jawab tak? Setan tuh kelihatan nggak tadi saya jawab? Nggak kelihatan kan? Iya, kalau nggak kelihatan. Nggak ada, saya nggak jawab gitu. Jangan bohong Pak Ston. Pak Arifin ini ada saksi lah. Okey lah. Okey, saya pun tak jelas sangat tadi. Okey, dia macam ni. Ada tak dalam record sains dan sebagainya yang detect okey, benda-benda macam ni daripada segi sains daripada segi sains, daripada segi perubatan, ada tak yang pernah melihat iblis, syaitan dan jin? Saya bukan cakap Mbak Naira saya cakap ada tak yang pernah melihat? Tak ada. Okey, tak ada. pergi tengok balik kan, banyak rakaman-rakaman. Banyak rakaman yang pernah lihat benda-benda yang macam ni. Yang kelihatan itu orang. Tuhan tak pernah pun kita lihat. Iya, tadi kan udah saya jawab. Karena ada manusia lah. Makanya sifat-sifat Ada itu tak ada terletak pada manusia. Tadi Anda bilang gitu. Yang saya katakan adalah tanpa ada manusia gitu. Setan ini boleh jadi tanpa tak, gitu kan? Adalah
Ya kan, Tapi pasti. kalau kata kita tengok rekod pada metafizik, kita tengok rekod pada metafizik, ada rakaman-rakaman yang menunjukkan entiti. Macam mana lah wujudnya setan tuh? Okey. Bila ada yang rekam tuh, macam mana lah wujudnya? Saya pun nak tahu lah. Okey. Berupa apa? Macam mana wujudnya gambar-gambar, diorang boleh menggambarkan sesuatu. Gambar itu hayalan buat Macam mana pikiran wujud manusia. benda? Saya nak tanya, Itu setan bukan ini, sekadar wujud hayalan. setan ini bukan gambar yang orang lakukan lah, dianya sendiri lah, hakikat dia nih. Ya maaf Bang Tony, saya juga Islam ya, saya Islam juga. Itu kalau menurut saya ya, itu iman saya Islam Bang. Menurut saya setan itu tidak kelihatan Bang. Setan itu ada pada diri manusia. Seperti ini Mbak Naira. Kalau kita tergoda dengan bujukan rayunya dia tuh itu ya maaf ya Mbak ya, itu setan yang membisikkan ke kalbu kita untuk percaya dengan kepercayaan. Itu namanya setan. Terus ada orang yang kita maling atau berbuat yang tidak, itulah setan sebetulnya. Bisikan dari hati kita, makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari bisikan manusia, setan yang berupa manusia. Itu menurut saya, ya maaf Bang ya, Bang. Nah ini. Iya. Itu aja. Kalau saya tuh bukan Jujur bukan anti. ya, jujur. Saya Ya, tidak setuju. pernah Itu adalah percaya. makhluk. So dia berbeza. Ya benar makhluk. Iya, makhluk Tuhan, tapi menurut kepercayaan saya, setan itu tidak kelihatan dengan kasat mata, Pak. Setan adalah bisikan hati. Ya, itu menurut saya. Itu kalau saya tuh dari dulu tuh memang saya tidak percaya adanya setan. Ada itu serumpama. Itu kan cara hiasan kata. Nah, gimana tuh Pak Stone? Ya, setuju, Kak. Pak Arifin setuju dengan saya gitu. Nah, saya setuju lah. Bicara soal tadi nih, laisa kamislihi sayun gitu ya. Ya. Allah tidak serupa dengan makhluknya atau sesuatu tidak menyerupai makhluknya. Pak Stone, coba menurut Anda yang mana arti dari laisa kamislihi sayun itu? Sekali tak dengar. Halo? Putus-putus. Putus. Suara saya jelas nggak Pak Arifin? Ya, jelas. Aduh. Oke. Laisa kamislihi sayun. Artinya itu apa, Pak? Apakah Allah tidak serupa dengan makhluknya atau makhluk tidak serupa dengannya? Halo. Allah ni tak super. Kalau Allah tidak akan serupa dengan apapun itu Allah. Takkan super dengan apa pun. Arti laisa kamislihi sayun. Artinya itu apa? Saya mau tahu dulu. Ya, Pak. Dengan nama Allah, Allah ni tiada perbandingan dengan satu pun. La ni maksud bukan dia itu artinya. tiada perbandingan pun. Pak, Ya. Pak, ini kayaknya Dan Allah nggak ini tahu. Esa, Ahadun Ahad. Esa. Maknanya dia tunggal satu. Saya tak tanya itu lah. Saya tak tanya itu arti laisa kamislihi sayun. Nih, artinya adalah ya. Nih, jadi banyak ya. Itulah Tidak artinya. ada. Nih, artinya nih saya googling ya di Halo? Brandly ya. Tidak ada Halo? sesuatu pun yang serupa dengan dia. Halo? Halo Pak, hilang. Oke lah. Macamnya sinyal Bapak tuh hilang. Nah, menurut Bapak, itu tadi aku juga bingung kenapa Pak Arifin setuju bahwa iblis itu tidak kelihatan. Dan setuju tidak dengan perkataan Pak apa tadi itu ya? Bahwa Tidak kelihatan. Allah itu laisa kamislihi sayun. Ya kan? Iya. Artinya tidak sesuatu tidak ada yang menyerupainya.
Ya betul, betul. Berarti makhluk tidak ada yang menyerupai Allah. Allah. Oke. Tadi Bapak udah setuju, setan nggak kelihatan. Ternyata ada makhluk yang menyerupainya, sama-sama tidak kelihatan. Gimana menurut Pak Arifin? Setan tuh ada bisa menyerupai manusia dari omong perkataan kita, dari godaan setan. Ya apa? Ya menyerupa melalui manusia. Jadi setan menyerupai manusia? Iya, menyerupai manusia. Yang saya tanya Kenapa kelihatan nggak setannya? Setannya nggak kelihatan. Contohnya, Mbak, goda saya ya. Ini contoh ya, maaf ya. Goda saya. Ayo masuk ke kepercayaan saya. Itu termasuk juga setan. Termasuk juga itu setannya menggoda saya. Kalau saya terpengaruh dengan omongannya Mbak, itu berarti kan saya sudah ikut. Berarti kalau Anda disuruh misalnya ada pemilu, cobloslah nomor 2, Anda terpengaruh setan itu? Nggak karena gitu kan? Karena Anda mengatakan, udah bang jangan beli sunlight, beli wing aja, itu setan. Cuma Anda itu kan harus dengan prinsip kita. Jangan sampai harus prinsip, kita punya prinsip sendiri. Itu baru. Ya kita mau nyeblos ini terserah toh, itu kan Tuhan karena kita. ketika saya mengatakan ayo masuk Kristen, Anda bilang setan. Nah, kalau suruh nyoblos caleg ini, itu giliran itu nggak setan, karena mempengaruhi. Setiap Ya betul, yang mempengaruhi termasuk setan juga. Yang mempengaruhi. Oke, kalau begitu, ketika Allah nyuruh Anda sholatlah, itu mempengaruhi, itu setan nggak? Ya tidak, itu namanya malaikat. Karena yang sifatnya mempengaruhi, kata Bapak, adalah setan. Jadi menyuruh kebaikan itu adalah malaikat. Oke. Kalau dari perspektif saya, ketika Anda menuhankan Yesus, karena Yesus itu sudah memberi bukti, hanya Dia satu-satunya yang mati dan bangkit, itu kan suatu kebenaran. Apakah menurut Anda kebenaran ini tidak baik untuk Anda? Ini sesuatu yang tidak baik? Yang saya anggap baik, bagi saya belum tentu baik menurut Anda. Yang Anda baik menurut Anda belum tentu baik. Karena kebenaran itu tidak memihak Anda atau saya. Kebenarannya adalah, karena kebenaran ini sudah pasti benar. Yesus itu mati, turun ke dunia orang mati, dan bangkit naik ke sorga. Ini benar, benar-benar terjadi. Anda mau memihak saya atau tidak memihak saya, ini kebenaran. Karena kebenaran itu mutlak sifatnya. Itu saya ya. Saya kalau ke situ. Ketika Anda menggunakan logika Anda dengan melihat kebenaran, kenapa Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang baik? Namun Anda melihat sesuatu yang baik itu adalah janji masuk surga, tapi belum ada bukti. Janji yang tidak terbukti itu bukan sesuatu yang baik. Contoh, saya janji dinikahi sama pacar saya, sampai detik ini nggak dinikahi juga. Ini baik tidak? Bohong kan? Iya, itu sudah rencana Tuhan. Karena tidak benar-benar terjadi. Tetapi ketika pacar saya menjanjikan, saya akan menikahi kamu dan menikahi saya, pada kenyataannya ini baik dan ini kebenaran. Bagaimana Anda mau bisa dikatakan berlogika dalam beriman kalau Anda tidak bisa membedakan yang baik dengan yang tidak baik? Anda tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana hanya janji-janji kosong. Bagaimana Anda bisa selamat kalau seperti itu? Biarlah orang ngomong janji-janji kosong, tapi menurut saya itu benar. Ini namanya iman, buta. Iya, Iman buta. Karena Anda tidak melihat kebenaran tapi beriman, itu namanya iman buta. Tetap, ya. Saya tidak beriman buta, kenapa? Karena saya sudah melihat kebenaran itu dan saya menerimanya. Itulah iman. Iman itu nggak boleh modal percaya aja, asal percaya janji-janji. Ya terserah saya. Iman. Karena saya tidak mungkin percaya sama yang kelihatan gitu lah ya. Kalau begitu Anda percaya dong dengan setan, karena setan nggak kelihatan. Anda harusnya menyembah iblis, karena iblis juga nggak kelihatan. Sebab Anda mengimani atau menuhankan setan itu adalah berupa manusia, bisikan dari hati kita. Kita mau berbuat salah, kita mau memperkosa orang, itu setan yang ada bisikan dalam hati kita. Tuh.
Kalau ada yang, oh janganlah, itu salah, jangan perkosa, itu salah, nanti kamu masuk penjara. Ya itu kan malaikat gitu. Iya. Oke, jadi bagaimana dengan ini? Ini menurut Anda benar tidak? Ini saya bawa salah satu Quran ya, saya nggak berani ini. Bapak sendiri baca. Jadi ini benar tidak Pak? Di An-Anfal ayat 12 dikatakan seperti ini. Silakan Ya dibaca. kita nggak usah itulah, Mbak. Ini saya baca ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke hati orang-orang kufur. Maka tebaslah. Ini gimana menurut Anda? Ini baikkah? Tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap jari mereka. Nah ini gimana menurut Anda? Ya mungkin itu kesalahan tulisan, benar Pak. Oh, kalau kesalahan tulisan ini ada Latin, ada ininya. Ada Iya. huruf. Kadang-kadang ya juga banyak kesalahan lah. Kita hormati kesalahan tag itu mungkin. Ya, Pak. Oh, oke lah, oke.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama diskusi yang luar biasa dari Kak Agatha, dan ya kita sudah lihat bagaimana kualitas mereka ketika berdiskusi ya, dan ya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Memang di sini tidak ada moderator yang menentukan, sekalipun ada moderator ya agak susah menentukan ya. Tapi ya dari penonton sendiri kita bisa mengukur diri kita, kepuasan kita seperti apa ketika diskusi semacam demikian. Siapa yang datanya kuat gitu ya, siapa yang berargumen dengan dalil yang kuat gitu ya, bukan hanya berargumen di awan-awan tanpa ada data atau dasar argumentasinya gitu ya. Kebanyakan dari mereka kan berargumen tanpa dasar gitu, jadi logika mereka aja yang ya bukan logika juga sih, tapi kayak lebih kayak mengawang-awang gitu ya, berangan-angan, lalu kemudian memakai itu sebagai pengetahuan ya, dan juga kepercayaan. Lucu. Oke, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Filipi ya, pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-30. Saya bacakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian karena kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Karena mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Siapa yang kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupmu maupun oleh hidupku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi di mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan inilah tahulah aku
aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda yang tidak baik, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya teman-teman, firman Tuhan ini luar biasa ya, menjelaskan ya, Paulus menarasikan tentang bagaimana pengalaman dia yang secara manusia itu pahit gitu ya, itu pahit banget. Dia masuk penjara ya, dan itu tentu hidupnya tidak enak banget gitu ya. Bukan cita-cita semua orang ya untuk masuk bui gitu ya, tapi Paulus mengalami itu, dan tapi dia berkata yang luar biasa di sini, bahwa justru dengan dia mengalami banyak penderitaan ya, dalam hal ini masuk penjara, keluar masuk penjara, justru itu memajukan pekerjaan Injil, memajukan pemberitaan Injil ya, semakin tersebar luas. Nah ini yang luar biasa teman-teman ya, bahwa Paulus menilai apa yang dialami itu ya dengan perspektif yang benar gitu ya. Dia menderita, dia mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasa bahwa wah Tuhan, kenapa engkau mengizinkan aku, atau dia marah kepada tidak teman-teman. Dia malah menilai itu sebagai kesempatan bagi perluasan Injil untuk semakin disebarluaskan. Ya kita juga belajar bahwa refleksi sederhananya bagi kita, mungkin ada hal yang sedang tidak baik kita alami hari ini, tapi kita harus melihat bahwa ada hal baik yang mungkin ingin terjadi dalam hidup kita di balik hal pahit yang sedang kita alami hari ini. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan harus melihat hal-hal yang secara manusiawi tidak baik kita alami, tetapi secara rohani itu ada maksud tujuan yang mulia di balik masalah yang kita alami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan memberkati. Shalom.